Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Eko Puspitasari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, Fakultas Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat semester 6. Saat ini saya akan membahas tentang vektor nyamuk Anopheles. Latar belakang: di Indonesia, penderita malaria mencapai 1,2 juta orang per tahun, dengan angka kematian sebanyak 100.000 jiwa. Malaria termasuk penyakit yang ikut bertanggung jawab terhadap tingginya angka kematian di banyak negara di dunia. Diperkirakan sekitar 1,5 sampai 2,7 juta jiwa melayang setiap tahunnya. Walau sejak 1950, malaria telah berhasil dibasmi di hampir seluruh benua Eropa, Amerika Tengah dan Selatan, tetapi di beberapa bagian benua Afrika dan Asia Tenggara, penyakit ini masih menjadi masalah besar. Wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Barat, salah satu masalah yang dihadapi adalah kesulitan mendiagnosis secara cepat dan tepat. Malaria merupakan penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah. WHO mencatat setiap tahunnya tidak kurang dari 1 hingga 2 juta penduduk meninggal karena penyakit yang disebarluaskan nyamuk Anopheles. Nah, sekarang kita menganjak ke morfologi nyamuk Anopheles. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, yang bisa berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, order Diptera, family Anophelinae, genus Anopheles. Nah, ini adalah ciri-ciri dari nyamuk Anopheles. Anopheles memiliki tubuh yang langsing dan 6 kaki panjang yang memiliki sayap yang bersisik. Ini menurut Campbell 2004. Panjang telur kurang lebih 1 mm dan memiliki pelampung di kedua sisinya. Untuk telur Anopheles diletakkan satu persatu di atas permukaan air sehingga seperti membentuk perahu yang bagian bawahnya konveks, bagian atasnya konkav dan mempunyai sepasang pelampung pada lateral. Dalam keadaan istirahat, jentik nyamuk Anopheles sejajar dengan permukaan air. Ciri khasnya yaitu spiracle pada bagian posterior abdomen, tergal plate pada bagian tengah sebelah dorsal abdomen, dan bulu palma pada bagian lateral abdomen. Larva beristirahat secara paralel dengan permukaan air. Pupa mempunyai tabung pernapasan atau yang disebut respiratory trumpet, berbentuk lebar dan pendek, digunakan untuk pengambilan oksigen dari udara. Untuk yang dewasa, bercak pucat dan gelap pada sayapnya dan beristirahat di kemiringan 45 derajat suatu permukaan. Dia mempunyai habitat pada tempat-tempat air yang tidak mengalir, air yang tenang atau sedikit mengalir seperti sawah, di air payau, di tempat yang terlindung matahari, dan ada juga yang mendapat sinar matahari langsung. Sekarang kita menginjak ke siklus hidup nyamuk Anopheles. Untuk parasit malaria memerlukan 2 host pest untuk siklus hidupnya, yaitu manusia dan nyamuk Anopheles. Pada waktu nyamuk Anopheles infektif menghisap darah manusia, sporosit yang berada di kelenjar air liur nyamuk akan masuk ke dalam peredaran darah selama lebih kurang setengah jam.
Lalu sporozoid akan masuk ke dalam sel hati dan menjadi tropozoid hati. Berkembang menjadi skizon hati yang terdiri dari 10.000 sampai 30.000 merozoid hati, tergantung spesiesnya. Siklus ini disebut eksoeritrositer yang berlangsung selama lebih kurang 2 minggu. Pada Plasmodium vivax dan Plasmodium oval, tropozoid hati tidak langsung berkembang menjadi skizon, tetapi menjadi bentuk dorman yang disebut hipnozoid. Hipnozoid tersebut dapat tinggal di dalam sel hati selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Saat bila imunitas tubuh menurun akan menjadi aktif sehingga dapat menimbulkan relapse atau kambuh. Adapun merozoid yang berasal dari skizon hati yang pecah masuk ke peredaran darah menginfeksi sel darah merah. Dalam sel darah merah berkembang dari stadium tropozoid sampai skizon, yaitu 8 sampai 30 merozoid tergantung spesiesnya. Proses perkembangan aksesual ini disebut skizogoni. Kemudian eritrosit yang terinfeksi atau skizon pecah dan merozoid yang keluar menginfeksi sel darah merah lainnya. Siklus ini disebut eritrositer yang menyebabkan gejala malaria. Setelah 2-3 siklus skizogoni darah, merozoid yang menginfeksi sel darah merah membentuk stadium seksual atau gametosit jantan dan betina. Oke, sekarang kita menginjak ke masalah kesehatan akibat nyamuk Anopheles. Jenis penyakit malaria yang terjadi pada manusia ditentukan oleh Plasmodium yang menginfeksi manusia melalui vektor nyamuk Anopheles. Jenis penyakit malaria yang ditimbulkan vektor nyamuk Anopheles menurut Supriwidani 2013 antara lain 1. Malaria vivax, yaitu jenis malaria yang disebabkan infeksi Plasmodium vivax. Gejalanya demam berlangsung setiap 48 jam atau setiap hari ketiga pada siang atau sore hari. Inkubasinya antara 12 sampai 17 hari. Gejala lain yaitu pembengkakan limpa atau splenomegali. Jenis ini memiliki gejala paling ringan sehingga disebut malaria tertiana benigna atau ringan. Yang kedua, malaria falciparum atau malaria tropika disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Memiliki gejala yang berat dan dapat menimbulkan komplikasi berupa malaria cerebral dan fatal hingga dapat menyebabkan kematian. Inkubasinya yaitu sekitar 12 hari. Gejalanya biasanya seperti nyeri kepala, pegal linu, demam yang tidak begitu nyata, serta kadang dapat menimbulkan gagal ginjal. Malaria ini disebut malaria tertian maligna atau ganas. Yang ketiga, malaria quartana disebabkan oleh Plasmodium malariae. Gejala demam setiap 72 jam atau setiap hari keempat. Jenis ini umumnya terdapat pada daerah gunung, dataran rendah, pada daerah tropik. Yang keempat, malaria oval. Disebabkan oleh Plasmodium oval, inkubasi 12-17 hari, gejalanya demam yang terjadi umumnya tidak memiliki pola yang khas. Dapat terjadi 1-2 hari sekali. Relatif ringan dan dapat sembuh sendiri. Malaria ini jarang sekali dijumpai di Indonesia. Banyak terjadi di Afrika dan Pasifik Barat.
Dan yang terakhir adalah malaria cerebral, yaitu terjadi disertai adanya kelainan otak yang menyebabkan terjadinya gejala penurunan kesadaran sampai koma. GCS kurang dari 11 atau lebih dari 30 menit setelah serangan kejang yang disebabkan oleh penyakit lain. Malaria cerebral merupakan komplikasi malaria falciparum berat disertai penurunan kesadaran. Adapun gejalanya yaitu gangguan kesadaran dengan demam non-spesifik, kejang umum dan sequel neurologik, koma menetap selama 24-72 jam. Mula-mula bisa dibangunkan, tapi lama-lama sudah tidak bisa lagi dibangunkan. Nah, sekarang kita menginjak ke upaya pengendalian nyamuk Anopheles. Untuk dapat melakukan langkah-langkah kegiatan pengendalian nyamuk Anopheles, banyak langkah-langkahnya yang harus dilakukan menurut Purnama 2015. 1. Pengenalan wilayah atau geographical reconnaissance. Geographical reconnaissance, yaitu meliputi pemetaan langsung penduduk dan survei tambahan untuk menentukan situasi tempat tinggal penduduk dari satu daerah yang dicakup oleh program pengendalian malaria. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: letak bangunan dan akses menuju tempat tersebut, jarak satu tempat dengan tempat lainnya. Kemudian sifat topografinya seperti daerah datar, daerah bergunung, sumber air seperti sungai, danau, rawa, lagun, sumur, dan tempat perindukan vektor. Yang kedua yaitu pemetaan tempat perindukan. Lokasi yang menjadi tempat sasaran dalam mengendalikan vektor malaria itu yaitu tempat perindukan yang positif jentik yang potensial, jumlah tempat perindukan, tipe tempat perindukan, dan luas tempat perindukan. Sekarang menginjak ke aplikasi atau penerapan metode intervensi menurut Kusno Putrantoha Susanade 2002. 1. Pengendalian secara fisik, yaitu berupa penimbunan kolam, pengangkatan tumbuhan air, pengeringan sawah secara berkala setiap 2 minggu sekali, pemasangan kawat kasa dan jendela pada jendela. Yang kedua adalah secara biologis, misalnya penyebaran ikan pemakan larva nyamuk, penyebaran Bacillus thuringiensis, penyebaran ikan pemakan larva nyamuk, dan Bacillus thuringiensis dapat pada anak sungai, rawa-rawa, dan bendungan atau pengairan sawah. Untuk pengendalian secara kimia adalah penyemprotan rumah dengan insektisida, penggunaan kelambu. Kelambu yang digunakan dapat berupa kelambu celup atau kelambu berinsektisida (LLITN, Long Lasting Insecticide Treatment). Yang ketiga adalah larviciding. Larviciding adalah aplikasi larvisida pada tempat perindukan potensial vektor guna membunuh atau memberantas larva nyamuk dengan menggunakan bahan kimia seperti diflubenzuron atau andalin atau dimilin atau agen biologis Bacillus thuringiensis H-14. Yang terakhir adalah pelatihan SDM, bertujuan agar sumber daya manusia khususnya masyarakat setempat mampu melakukan pengendalian vektor dengan baik dan benar. Berikut upaya pengendalian penyakit malaria. 1. Peningkatan pengetahuan tentang gejala malaria. Misalkan kita memberitahu bahwa malaria itu dapat menyebabkan kematian jika pengobatannya terlambat. Segera mencari pertolongan medis jika yang bersangkutan dicurigai menderita malaria.
Untuk yang kedua, menghindari gigitan nyamuk, yaitu biasanya dengan menggunakan celana panjang, baju lengan panjang yang berwarna terang, karena nyamuk ini bisa menggigit pada baju yang berwarna gelap. Terus bisa menggunakan kawat kasa anti nyamuk pada pintu dan jendela. Kemudian menggunakan kawat kasa anti nyamuk pada pintu dan jendela yang tidak ada, maka tutup jendela dan pintu pada malam hari. Yang ketiga, pengobatan siaga malaria. Dan yang keempat, upaya pencegahan dengan meningkatkan imunitas. Nah, berikut adalah standar baku mutu sesuai Permenkes nomor 50 2017. Nyamuk Anopheles sp, parameternya MBR, man biting rate, satuan ukurnya angka gigitan nyamuk per orang per malam. Nilai baku mutunya yaitu kurang dari 0,025. Untuk vektor larva Anopheles sp, parameternya adalah indeks habitat, satuan ukurnya persentase habitat perkembangbiakan yang positif larva. Nilai baku mutunya kurang dari 1. Jadi perlu diketahui dalam melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, terutama Anopheles, penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota atau KKP. Siapa untuk penanggung jawabnya? Yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk bahan dan peralatan, biasanya seperti peralatan optik, bahan dan peralatan untuk menangkap atau menguji vektor dan binatang pembawa penyakit, peralatan untuk mengukur faktor lingkungan, pestisida, peralatan aplikasi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, juga alat pelindung diri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit dan penyelenggara pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Tentunya untuk pemantauan dan evaluasi juga melibatkan masyarakat setempat. Jadi semua pihak saling bertaut di dalam hal ini. Sudah jelas ya? Baiklah, cukup di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.